Peristiwa ini terjadi 26 tahun silam yang dikenal dengan tragedi Idi Cuet atau orang-orang menyebutnya dengan tragedi Arakundo, adalah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi tanggal 3 Februari 1999 di Idi Cuet, Aceh Timur, Indonesia. Menurut sejumlah saksi mata, peristiwa ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Para pelakunya sampai sekarang belum ditangkap dan diadili. Kisah ini Mimin tayangkan bukan untuk mengungkit luka lama, saat konflik Aceh masih mendera, tapi untuk pembelajaran agar perang tak berulang. Tragedi Idi Cuet hanya sekelumit cerita duka, dari sekian banyak dugaan pelanggaran HAM masa lalu Aceh yang belum tuntas. Kisah ini Mimin tayangkan dari sejumlah pengakuan saksi hidup yang bersumber dari liputan media acehkini.id. Seperti apa kisahnya? Sebelum lebih dalam Mimin mengupasnya, tekan dulu subscribe dan notifikasi loncengnya, agar kamu gak ketinggalan update video terbaru lainnya dari Haba Asa News. Terima kasih. Saya ikut serta mengabadikan proses pencarian mayat oleh ribuan warga di Krung Arakundo, merekam tangis dan kesedihan warga tentang keluarganya yang meninggal, kata Ali Raban suatu ketika, mengingat tragedi Idi Cuet pada 3 Februari 1999 silam. Peristiwa itu juga dikenal dengan tragedi Arakundo. Ali Raban yang sekarang berumur 53 tahun, seorang jurnalis senior di Aceh mengaku kenangan itu tak gampang lekang. Saat itu, Ali masih 27 tahun terjun langsung selama sepekan meliput di sana bersama beberapa pewarta yang berdomisili di Lok Semawe dan Banda Aceh. Peristiwa itu masih menghantui saya hingga kini, melihat mayat-mayat yang ditemukan di sungai dalam dan berarus deras itu. Saya masih ingat komandan aparat yang bertugas di sana saat kejadian, sambung Ali, sambil menyebut sebuah nama. Tragedi terjadi di Simpang Kuala, Kecamatan Idi Cuet, Kabupaten Aceh Timur, Rabu dini hari, 3 Februari 1999, persis di depan markas Komandan Rayon Militer atau Koramil, dan kantor polisi sektor Ataubel, Polsek, setempat. Selasa, 2 Februari 1999, warga Desa Matang Ulim, Idi Cuet, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur bergotong royong untuk menyiapkan pentas kegiatan, sebuah dakwah agama akan digelar di lapangan Idi Cuet. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, datang beberapa tentara dengan membawa senjata laras panjang. Mereka diperkirakan oleh para penduduk sebagai anggota di Koramil setempat. Aparat militer tersebut langsung mengobrak-abrik pentas yang sedang dikerjakan serta menganiaya beberapa orang yang pada saat itu berdiri di sekitar tempat pembuatan pentas. Nama-nama korban pemukulan adalah Rusli, Zakaria, Bahrum, Muhammad Balia, Jasmine, Martunis, Syukri, Usman, Saiful, Muhlis dan M. Nasir. Mereka semuanya berumur antara 16 sampai 27 tahun. Tidak lama setelah itu, masyarakat kembali bergotong royong melanjutkan pekerjaan mereka yang tertunda. Sebelum acara dimulai pada pukul 20.30, WIB massa sudah berkumpul sejak sore harinya serta membanjiri lapangan Simpang Kuala, Idi Cuet, sampai ke sisi Jalan Medan, Banda Aceh. Massa yang hadir pada saat dakwah tersebut diperkirakan sekitar 5.000 orang dari berbagai daerah. Setelah acara selesai pukul 00.30 WIB dini hari, massa kemudian bubar dan sempat tertahan lama di simpang Jalan Kuala Idi Cuet karena banyaknya kendaraan yang akan keluar dan jalan tersebut. Sekitar pukul 00.45 WIB, masyarakat yang mendengar ceramah pulang ke rumah masing-masing. Sebagian berjalan kaki, menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi menggunakan mobil bak terbuka. Mereka melewati kantor Koramil Idi Cuet. Suasana gelap, tidak ada satu lampu pun yang menyala. Pada saat itu massa menjadi kacau karena banyak kendaraan yang diberhentikan oleh aparat negara. Pukul 1 WIB dini hari, terdengar suara tembakan dari arah barat kantor Koramil. Sudah ada beberapa truk aparat di sana. Menurut korban, ada 3 atau 4 truk. Setelah suara letusan pertama, dilanjutkan dengan penembakan ke arah massa yang ramai. Seorang saksi mata, Husaini, mengisahkan secara kebetulan pada saat penembakan brutal itu terjadi baru kembali dari kota Langsa dengan sedan merah miliknya. Dia dihentikan beberapa meter setelah lewat di depan kantor Koramil. Malam itu, dia bersama istrinya Cuet. Mobilnya terpaksa berhenti karena diadang oleh truk dari arah berlawanan. Ada 3 truk militer mengadang dari arah berlawanan. Di depan mobilnya juga ada truk umum bermuatan tong-tong fiberglass, biasa digunakan untuk mengangkut ikan atau udang. Ban mobil tersebut kempes, karena ditembaki. Di depan truk, satu mobil pick-up Chevrolet dipenuhi warga yang baru pulang dari ceramah agama. Menurut Husaini, pick-up itulah mobil yang pertama sekali diadang, karena ia tidak melihat ada mobil lain di depan Chevrolet tersebut. Dari mobil Chevrolet itulah, ia melihat orang-orang berhamburan meloncat ke jalan. Keadaan cukup panik saat itu. Husaini mendengar suara tembakan, kemudian jelas ia mendengar suara teriakan kesakitan. Dia dan istrinya keluar dari mobil dan tiarap.
Karena panik, ia tidak sempat menutup pintu dan lampu mobilnya masih menyala. Tentara marah karena adanya penerangan dari mobil Hussein campak ke sungai. Sebanyak 58 korban yang telah tertembak dinaikkan ke dalam truk aparat. Baik yang sudah tewas maupun yang sekadar luka-luka. Di markas Koramil tampak beberapa truk lain yang masih kosong. Sebelum dicampak ke dalam truk dan kemudian diangkut untuk dibuang ke sungai, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di seluruh tubuhnya. Dimasukkan ke dalam goni milik masing-masing aparat yang bertuliskan nama pelakunya. Goni-goni yang telah berisi korban itu kemudian diberi batu pemberat, dan terakhir dilemparkan ke Krueng Arakundo. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan temuan mayat-mayat korban dalam pencarian 7 hari setelah insiden berdarah itu. Saat mayat korban dibuang ke Sungai Arakundo, Badriah, warga Kecamatan Julok, menjadi salah satu saksi. Dia tinggal tak jauh dari jembatan bersejarah itu, hanya 300 meter. Menjelang subuh, 3 Februari 1999, Badriah sedang berada di dalam rumahnya mendengar aparat mengatakan lanjut-lanjut dan kemudian terdengar suara gesekan batu. Badriah penasaran, kemudian mengintip dari balik gorden rumah. Saat itu listrik padam. Di depan rumahnya terparkir 3 truk. 2 truk dipenuhi tentara sedangkan 1 truk lagi terlihat kosong. Kemudian salah satu truk menuju jembatan Arakundo, sedangkan 2 truk masih berada di depan rumahnya dan terlihat sibuk membersihkan sesuatu. Di depan rumah Badriah, terdapat jerigen air berukuran 20 liter yang digunakan aparat untuk menyiram jalan. Kemudian mereka meninggalkan jembatan Arakundo menuju ke arah Idi Cuet. Tidak lama setelah itu, tercium bau amis bersumber dari depan rumahnya. Saksi lainnya bernama Roslina. Dia mengatakan ceceran darah yang terdapat di sekitar jembatan Arakundo berusaha ditutupi dengan pasir. Penduduk sekitar sungai sebagian besar bermata pencaharian sebagai penambang pasir. Hasilnya biasa mereka tumpuk di pinggir sungai sekitar jembatan tersebut, sampai siang berkisar pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Aparat masih tetap bertahan juga di sekitar lokasi pembantaian Idi Cuet. Bahkan masih terjadi muntahan peluru tanpa tentu arah. Kondisi ini disaksikan oleh Sulaiman Ali yang kemudian dibawa ke kantor Koramil bersama dengan 8 orang lainnya dengan truk aparat. Pukul 7 pagi, masyarakat melihat tetesan darah yang sudah kering sepanjang jalan menuju jembatan Arakundo. Menjelang siang, warga melakukan pencaharian mayat di Sungai Arakundo. Mereka menemukan salah satunya, bernama Irwan Syah bin Usman, 22 tahun, warga Gampong Kapai Baro Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur. Jenazahnya ditemukan dalam goni yang bertuliskan sebuah pembunuhnya. Goni tersebut masih disimpan oleh istrinya. Keesokan harinya pencarian dilanjutkan sampai seminggu kemudian. Masyarakat menemukan mayat Hasbi Saleh, 35 tahun, warga desa Lebok Tuha, Kecamatan Julok, Irwan bin Matsyah 24 tahun dari desa Jambo Beil, Kecamatan Julok, Jailani Muhammad 22 tahun dari desa Jambo Beil Kecamatan Julok, Karimuddin Ibrahim 20 tahun, dari desa Matang Nauhen Bagok, Kecamatan Julok, Saiful Bahri bin Yusuf, penduduk Bohtren desa Bandar Baru Kecamatan Julok. Pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional. Baru 2 hari setelah kejadian, tim penyelam dari PT Arun ikut membantu. Sebagian besar korban tidak mengapung, karena di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Hal tersebut menyulitkan pencarian. Menurut saksi, jumlah korban luka-luka sangat banyak, karena tentara memuntahkan peluru ke arah massa secara membabi buta. Tapi sebagian besar masyarakat yang terluka tidak melapor. Ditambah warga yang malam itu juga diangkut truk ke kantor kepolisian Resort Kota Langsa, untuk diperiksa terkait penyelenggaraan ceramah agama, yang dinilai bermuatan makar. Mengajak warga mendukung Aceh Merdeka. Selain korban luka dan meninggal, sebagian masyarakat juga menderita kerugian harta benda. Saat penembakan, beberapa orang kehilangan sepeda motor, kaca mobil dirusak. Ismail misalnya, mobilnya dirusak, dan menderita kerugian 7 juta rupiah. Fadli Syah, 35 tahun, motornya dirusak dan kerugian sekitar 1.500.000 rupiah. Selain itu, masih banyak warga lainnya yang mengalami kerugian materi. Setelah kejadian, masyarakat masih ketakutan teror yang dilakukan oleh aparat militer terus berlangsung. Aparat berkeliaran berkeliling kota dengan truk militer yang bertulisan sambar nyawa pada kaca mobilnya. Tentara juga menggunakan alat komunikasi, telepon, masyarakat dengan paksa. Tindakan kekerasan di Idikat diduga sebagai pembalasan dendam terhadap peristiwa sebelumnya, berupa sweeping dan penculikan tentara yang dilakukan sejumlah warga sipil di Lok Nibong, Aceh Timur, pada 29. Kalian ceburkan mereka ke sungai. Rasakan balasannya. Zarkashi bersama adiknya Usman, saat itu masih duduk di kelas 2 dan 3 SMP. Malam itu mereka pulang dari lokasi dakwah agama dengan menggunakan sepeda. Ia juga melihat masyarakat yang rumahnya jauh dari lokasi ceramah sedang menunggu kendaraan. Di Simpang Kuala, tiba-tiba masyarakat diserang dari arah Koramil Idi Rayek.
Mendengar suara tembakan, Zarkashi panik, masuk ke parit menyelamatkan diri. Tapi aparat yang melakukan penembakan menarik paksa beberapa masyarakat yang bersembunyi di parit, termasuk Zarkashi. Setelah keluar dari parit, kepalanya ditendang. Tentara melemparnya ke jalan. Tentara juga menembak kendaraan di jalan. Serpihan peluru yang ditembakkan mengenai Zarkashi. Kena serpihannya di pantat saya. Itu sebabnya luka di pantat saya. Kemudian ia dipukuli, ditampar dan diinjak-injak. Tulang rusuknya patah. Setelah dia lihat abangnya di bawah, Usman tidak dapat berbuat apa-apa. Ia kemudian lari ke dalam hutan. Keesokan harinya Usman baru berani pulang ke rumah. Di rumah, ia menceritakan semua yang mereka alami, dan mengatakan abangnya dibawa tentara. Abang sudah tidak ada, ujar Usman waktu itu kepada orang tuanya. Malam itu Zarkashi dibawa ke kantor Koramil. Keesokan harinya ia baru dibawa ke kantor Polres Langsa. Zarkashi dimintai keterangan mengenai keikutsertaannya mendengar ceramah. Kemudian ia dibebaskan dan pulang sendiri ke rumahnya. Malam kejadian, Tengku Dahlan alias Abu Panton, mengisi ceramah agama. Dia mengatakan bahwa dakwah yang mereka lakukan waktu itu memang untuk perjuangan Aceh merdeka. Kegiatan tersebut untuk memberitahu masyarakat tentang perjuangan tersebut. Dasar kegiatan tersebut membuat dakwah karena ada rencana berperang. Kegiatan tersebut yang keempat kalinya dilakukan di desa berbeda. Pertama di Desa Kaseh Sayang, Desa Pulo, Alwe Merebo, Kemuneng, dan tragedi tersebut terjadi ketika ceramah di Desa Matang Ulim, Meunasah Blang. Isi ceramahnya ingin bebas, ingin pisah dari Indonesia. Apalagi kita tahu sejarah bahwa Aceh memang negara merdeka. Otomatis kami masuk dalam struktur GAM, itu kami lakukan tanpa paksaan, atas inisiatif sendiri, ujar Syukri Budiman, salah seorang panitia acara. Menurut Syukri, selain yang meninggal dan dibuang ke Arakundo, malam itu aparat membawa 59 orang untuk diperiksa ke Polres Langsa. Keesokan harinya, tentara kembali membawa 12 orang lagi. Mereka semua ditanyai keikutsertaan dalam ceramah tersebut. Setelah semua dibebaskan, hanya tinggal 3 orang yang memang terlibat dalam penyelenggaraan acara, yaitu Rizaman alias Tengku Bagok, Tengku Dahlan alias Abu Panton, dan Syukri Budiman. Mereka kemudian diproses dan diajukan ke pengadilan. Namun proses tersebut terhalang karena konflik yang terus memanas. Selanjutnya, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan pembebasan tahanan politik. Mereka bebas.